Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dhamairul milkiyah atau kata ganti kepunyaan, kepemilikan dalam bahasa Arab. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, ada hal yang perlu kita ketahui, dan itu wajib kita ketahui, agar kita tidak salah dalam menggunakan kata ganti kepunyaan atau kepemilikan dalam bahasa Arab ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana apa itu isim ma'rifah dan apa itu isim nakirah. Dua hal ini harus kita ketahui, harus kita definisikan, dan definisinya harus kita ketahui. Yang pertama, isim nakirah adalah setiap isim atau kata benda yang menunjukkan makna yang tidak ditentukan atau dia masih bersifat umum maknanya, belum pasti. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diawali alif lam. Contoh, baitun. Lihat, dia tidak diawali oleh alif lam, langsung ba. Kemudian diakhiri dengan tanwin, yaitu dhammatain. Lihat di sini, dhammatain. Baitun artinya rumah. Jadi kita belum tahu, dia masih bersifat umum, belum pasti itu rumahnya siapa, kemudian warnanya apa, kemudian dia berada di mana dan lain sebagainya. Dia masih bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah setiap isim atau kata benda yang menunjukkan pada makna yang sudah ditentukan dan bermakna khusus, sudah pasti. Biasanya diawali dengan alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Ini kebalikan dari isim nakirah. Contoh, al-baitu. Lihat, dia diawali dengan alif lam dan tidak diakhiri oleh tanwin. Lihat di sini, bukan dhammatain, tapi dhamma saja. Nah, itu adalah isim ma'rifah. Jadi, untuk mengetahui ciri-ciri isim ma'rifah, kita lihat saja dia diawali, kata benda itu harus diawali dengan alif lam. Seperti contoh ini, dia diawali oleh alif lam. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri isim nakirah? Dia tidak diawali oleh alif lam. Itu saja untuk membedakan antara isim nakirah dengan isim ma'rifah. Kemudian, kalau isim nakirah, dia diakhiri dengan tanwin. Lihat di sini ada dhammatain. Baitun. Al-baitu. Al-baitu artinya rumah itu atau ini. Jadi sudah jelas. Oh, rumah itu. Jadi sudah jelas rumah itu atau rumah ini. Jadi sudah ada bayangan kita, oh, itu sudah khusus karena ada kata ini atau itu. Setelah kita mengetahui isim ma'rifah dan nakirah, maka kita masuk pada materi inti kita, yaitu kata ganti kepemilikan atau kepunyaan dalam bahasa Arab. Di sana ada beberapa bentuk kata ganti setelah isim nakirah. Jadi dia bersambung dengan isim nakirah. Setelah isim nakirah baru kata ganti, baru diikuti dengan kata ganti. Ini beberapa kata ganti yang disambungkan setelah isim nakirah. Pertama adalah hu. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ditandai dengan nya. Kemudian ada juga ha. Dalam bahasa Indonesia juga ditandai nya. Tapi itu untuk perempuan. Kalau hu tadi untuk laki-laki, nah sekarang ha untuk perempuan. Nya untuk perempuan. Kemudian huma, mereka berdua, untuk perempuan dan laki-laki atau laki-laki berdua, baik itu berdua perempuan atau berdua laki-laki. Hum, mereka untuk perempuan dan laki-laki lebih dari 2 orang. Kemudian hunna, mereka untuk perempuan lebih dari 2 orang. Ada lagi mu untuk laki-laki 1 orang. Kemudian mu untuk perempuan juga untuk 1 orang. Kemudian kuma, kalian berdua untuk perempuan dan laki-laki. Kum,
kalian untuk perempuan dan laki-laki lebih dari 2 orang, kemudian kunna, kalian untuk perempuan lebih dari 2 orang, kemudian iku, untuk laki-laki dan perempuan, kemudian na, kita atau kami, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ini bentuk kata ganti yang disambungkan setelah isim nakirah. Contoh, baitun. Isim nakirah ini ketika disambung dengan kata ganti, maka dia akan menjadi baituhu. Dibaca baituhu. Jadi dhammatain ini dia berubah menjadi dhamma ketika bertemu dengan atau ketika bersambung dengan kata ganti. Kata gantinya untuk laki-laki. Baituhu. Jadi dia menjadi baituhu bacaannya. Artinya rumahnya. Rumahnya. Rumahnya itu untuk laki-laki. Rumahnya. Berarti itu rumahnya untuk laki-laki. Berarti yang punya rumah itu adalah seorang laki-laki. Jadi rumahnya laki-laki. Kemudian begitu pun juga ketika dia ism nakirah bersambung dengan ha, kata ganti ha, maka dia menjadi baituha. Lihat. Di sini dhammatainnya menjadi dhamma. Jadi baituha artinya rumahnya, rumahnya perempuan. Baituha. Demikian pula baitun, ini berbeda. Baitun, dia ketika bertemu atau disambungkan dengan kata ganti ku, maka dia akan menjadi baiti. Lihat, baiti. Dhammahnya ini, dhammatennya ini, dia berubah kasrah. Baiti. Dia berubah kasrah. Baiti. Jadi selain ini, selain ku ini, semua huruf terakhir dari ism nakirah berubah menjadi dhamma. Kecuali ketika dia bertemu atau bersambung dengan ism kata ganti yang menunjukkan ku atau kata ganti saya, satu orang. Ku artinya baiti, artinya rumahku, laki-laki maupun perempuan. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah mengerti dan memahami contoh kata ganti setelah ism nakirah, maka kita akan beralih atau berpindah ke bentuk kata ganti kepemilikan yang datang atau yang disambungkan dengan ism ma'rifah. Pertama, lahu, laha, kemudian huma, lahum, lahunna, laka, laki, lakuma, lakum, lakunna, li, lana. Lihat, miliknya untuk laki-laki lahu. Laha miliknya untuk perempuan. Huma miliknya berdua atau milik mereka berdua untuk laki-laki dan perempuan. Lahum milik mereka untuk perempuan dan laki-laki lebih dari 2 orang. Lahunna milik mereka untuk perempuan lebih dari 2 orang. Kemudian laka milikmu untuk laki-laki 1 orang. Laki milikmu untuk perempuan 1 orang. Kemudian lakuma milik kalian berdua untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian lakum milik kalian untuk perempuan dan laki-laki lebih dari 2 orang. Lakunna milik kalian untuk perempuan lebih dari 2 orang. Kemudian li milikku untuk laki-laki dan perempuan. Milik kita atau kami, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Sekarang setelah kita mengetahui bentuk kata ganti kepemilikan yang disambungkan atau yang datang setelah ism ma'rifah, maka kita pindah ke contoh. Contoh kata ganti setelah ism ma'rifah atau yang datang setelah ism ma'rifah atau yang disambung dengan ism ma'rifah. Al-baitu lahu.
Al-baitu lahu. Al-baitu, lihat al-baitu. Al-baitu kemudian disambungkan dengan kata ganti lahu, maka dia akan menjadi al-baitu lahu. Al-baitu lahu, rumah itu atau ini miliknya untuk laki-laki. Al-baitu ketika disambung dengan ini, lahu ini adalah kata ganti yang datang setelah ism ma'rifah atau disambungkan dengan ism ma'rifah dan tidak bisa disambungkan dengan ism nakirah. Dia tidak bisa datang, dia tidak bisa disambungkan setelah ism nakirah. Jadi al-baitu kemudian ketika disambungkan dengan lahu, maka dia akan menjadi bacaannya al-baitu lahu. Nah, contoh selanjutnya, al-baitu disambungkan dengan laha, maka dia menjadi bacaannya al-baitu laha. Rumah ini itu miliknya, untuk perempuan. Oke? Sudah bisa dimengerti atau dipahami? Nah, oke, setelah itu al-baitu lahu. Sudah, ini sudah. Al-baitu laha, al-baitu laha. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang kesalahan yang sering terjadi dalam penempatan kata ganti kepemilikan. Ini biasanya mereka, ada teman-teman yang tidak bisa membedakan. Terkadang salah dalam menempatkan kata ganti kepemilikan. Makanya kenapa tadi sebelumnya kita harus belajar tentang ism nakirah dan ma'rifah ya ini. Karena seringkali kita mendapatkan beberapa teman-teman yang salah dalam menempatkan kata ganti kepemilikan atau kepunyaan dalam bahasa Arab. Contoh, ini yang salah ya, yang salah. Al-baitu kemudian disambungkan dengan hu, itu tidak bisa dalam bahasa Arab. Tidak bisa disambungkan dengan hu, sehingga menjadi al-baituhu, rumah itu miliknya. Tidak bisa. Itu kesalahan fatal yang sering terjadi dan digunakan dalam percakapan oleh teman-teman. Jadi ini tidak bisa disambungkan dengan kata ganti hu. Ism nakirah, ism ma'rifah, kalau kita mau disambungkan, kalau kita mau sambungkan dengan ism atau kata ganti kepemilikan, maka tidak bisa menggunakan hu, sehingga menjadi al-baituhu. Itu tidak bisa. Ini kesalahan fatal. Yang benar adalah disambung dengan lahu, menjadi al-baitu lahu. Ini perhatikan, harus diperhatikan, dan betul-betul kita harus teliti masalah seperti ini. Harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai ism ma'rifah kita sambung dengan kata ganti hu untuk dia laki-laki. Yang benar adalah al-baitu lahu. Harus sambung dengan kata ganti lahu, bukan hu, tapi lahu, sehingga menjadi al-baitu lahu. Mengerti? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kemudian yang selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi juga dalam penempatan kosakata ganti kepemilikan. Yang salah adalah baitun lahu. Ini lagi. Terkadang teman-teman itu membolak-balikan antara tidak bisa membedakan penempatan lahu yang seharusnya ditempatkan setelah ism ma'rifah. Kadang juga teman-teman dia tempatkan lahu ini setelah ism nakirah. Itu salah besar. Baitun lahu, ini salah. Baitun kemudian disambungkan dengan lahu, dengan kata ganti dia, lahu, baitun, rumahnya laki-laki, tidak bisa. Yang benar adalah, bagaimana yang benar? Yang benar harus disambungkan dengan kata ganti hu setelah itu, menjadi baituhu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa dimengerti. Makanya tadi sebelumnya kita sudah harus mempelajari dulu beberapa bentuk kata ganti yang disambungkan setelah
ism nakirah dan bentuk kata ganti yang disambungkan setelah ism ma'rifah. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Nanti bisa dipelajari lagi setelah ini. Kemudian setelah itu kita menuju ke latihan. Kita ke latihan. Latihan pertama, coba kita terjemahkan. Kita artikan, rumah itu milikku. Laki-laki atau perempuan. Berarti, pertama, al-baitu. Karena ada kata di situ milikku. Rumah itu milikku. Ada itunya, berarti al-baitu. Al-baitu berarti apa? Dia harus disambungkan dengan kata ganti apa? Dengan kata ganti li. Li. Maka dia akan menjadi al-baituli. Al-baituli. Kemudian latihan yang kedua. Rumahku. Laki-laki atau perempuan, rumahku. Berarti kalau rumahku, ciri-cirinya ini berarti dia ism nakirah. Ism nakirah. Jadi, baitun. Baitun kalau disambungkan dengan kata ganti, kepemilikan atau kepunyaan laki-laki atau perempuan, maka dia akan jadi baiti, rumahku. Oke. Latihan selanjutnya. Rumah kita. Kami. Berarti rumah kita. Ini ciri-ciri nakirah. Lihat. Berarti dia baitun. Baitun, nakirah. Apa kalau disambungkan dengan apa? Dengan kata ganti apa? Dengan kata ganti na. Jadi baituna. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti tentang materi kali ini, dan saya harap teman-teman terus belajar. Jangan pernah bosan belajar bahasa Arab, dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan belajar terkait masih terkait kosa kata ganti, kepemilikan dan kepunyaan dalam bahasa Arab. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.